selamat datang di vlog series Europe Trip. Di trip kali ini, gua Alvino Nurfalah akan membawa kalian keliling ke 3 negara, yaitu Italia, Swiss, dan Prancis. Dan di episode pertama, kita akan mengunjungi ibu kota Italia, yaitu Roma. Jadi di trip kali ini gue akan pergi bersama satu orang temen gue, yaitu Tafif. Dan nanti sampainya kita di sana, pas di Swiss ada satu orang temen kita lagi yang akan ikut join di trip kita. Kita lanjut videonya di bandara. I got no reason to be sad. My mood is convinced me that it's bad. With every emotion that I had, but you don't care. Oh my God, it's so strange how we end up being here again. I don't care as long as you get me off my feet. I don't know what to say. Oh my God, it's so strange. You're right. I got you sent from miles away. It's a freeway to outer space. If you give me it, baby, I swear that will be alright. I'm asking to save it all over again. I'm asking to save it all over again. If we were a movie, then how would it end? But you don't care. Oh my God, it's so strange how we end up being here again. I don't care as long as you get me off my feet. I don't know what to say. Kita udah landing di Doha. Sekarang lagi perjalanan menuju terminal dari pesawatnya, naik bis gitu. Sekarang kita lagi ada di Hamad International Airport. Kita lagi transit sebelum kita melanjutkan penerbangan selanjutnya dari Doha ke Roma. Nah, di belakang gua sekarang ada boneka raksasa. Ini salah satu landmark yang ada di Bandara Doha. Kita masih ada waktu sekitar 3 jam sebelum lanjut ke penerbangan selanjutnya. Jadi mungkin gue bakal keliling-keliling dulu ngeliat di bandara ini ada apa aja. Sekarang udah landing di Bandara Fiumicino Airport di Roma. Sekarang posisi jam 7:10. Ya, sesuai jadwal. Di sini jam 7-nya lumayan unik ya. Karena winter, jadi jam 7 di sini tuh masih lumayan gelap banget. Nih, di depan ada jendela nih, coba kita lihat. Kelihatan nggak ya? Nggak terlalu kelihatan ya. Tapi intinya gelap lah. Kayak mungkin kalau di Jakarta sekitar jam 5. Nah, dari tempat landing ke tempat ngambil bagasi itu kita naik semacam kereta gitu. Sekarang kita sudah selesai ngambil bagasi dan kita akan beli tiket kereta dari bandara ke tengah kota. Kita ke Roma Termini dan kita belinya akan menggunakan mesin vending machine buat beli tiket gitu. Nanti kita liatin gimana proses pembeliannya. Pertama kita pilih language dulu. Tujuan Roma Termini 923. Baik, ini kalian pilih kereta mana yang mau kalian pakai. Terus ini tinggal continue aja sih. Di accept, di purchase. Yes. Insert the cash Terus in the lower dimasukin right uangnya by ke the green light mesinnya. on the device. Atas.
Nah, tiketnya udah siap diambil. The ticket you are purchasing is not valid for the non-stop Euro. Tiketnya diambil di bawah. Terus tinggal tunggu kembaliannya. Coming out in the lower right. Di vending machine-nya bakal dapet tiket kayak gini. Terus kita akan ke stasiunnya. Nah, stasiunnya itu nanti kita tinggal nge-scan QR code-nya. Di sini. Terus kita masuk aja deh, sesuai dengan platform yang ada di jadwal di sini. Kereta dalamnya kayak gini. Nah, naruh koper bisa di atas kabin gitu. Ya, oke sih. Keretanya lumayan bagus lah, masih baru gitu sih kayaknya. Sekarang kita udah sampai di Roma Termini. Ini kayak stasiun sentralnya di Roma gitu. Ini bakal connect ke underground station gitu. Jadi kita bisa naik metro. Kita mau naruh koper dulu karena check-in Airbnb masih di jam 12 paling awal. Jadi kita harus taruh koper dulu karena kan gak enak kalau kita jalan-jalan bawa koper. Ini kita menuju ke tempat penitipan bagasi, tempat penitipan koper. Tadi kita udah nemu yang deket tapi ternyata dia tutupnya di jam 7. Jadi kita dikasih alternatif. Sekarang kita lagi jalan nyari kopi lah, espresso pagi-pagi. Di Italia budayanya emang gitu, Beb. Pagi-pagi espresso 1 shot 2 shot lah. Yang gue denger katanya di situ kita nggak boleh minum kopi di atas jam 11 ya? Nggak boleh minum cappuccino di atas jam 11. Oh, cappuccino. Kita mulai pagi pertama di Roma dengan espresso. Double espresso. Dan juga ada kosong di sini. Selamat makan, guys. Gazi. Selesai ngopi, sekarang mau ke tempat makan siang di daerah Vatikan. Tapi kondisi lagi hujan jadi dingin. Karena gue memutuskan untuk nambah 1 jaket. Kita ke Vatikan naik underground metro. Sekarang mau makan siang di Ristorante dei Musei. Ini lokasi di belakang. Nah, ini tuh kita dapetin informasinya terkait restoran ini dari Google Review ya. Jadi di Google Maps salah satu restoran dengan review terbagus lah di sekitaran Vatikan. Karena kita hari ini rencananya mau explore Vatikan. Udah di tempat makannya, dapat complimentary roti dengan olive oil. Rotinya keras, sourdough. Di sini gue pesan Casio EPP dan ada pizza Napoli. Kita coba rasanya seperti apa. Pizza dan pasta asli dari Italia. Sedikit review dari makanannya. Untuk Casio EPP, makanan yang pertama, wah itu enak banget, parah. Terus tadi dikasih kayak extra cheese gitu, kita tuangin dan itu jadi makin enak. Nah, untuk yang kedua kita pesan pizza Naples. Nah itu ya itu kayak pizza tipis, habis itu dikasih saus tomat, keju mozzarella sama ikan asin, ikan teri asin gitulah. Nah, jujur rasanya B aja sih, kayak rotinya juga B aja, jadi nothing spesial lah. Tapi Casio EPP-nya parah, enak banget. Tadi habis makan, sekarang kita menuju ke daerah Vatikan. Nah, Vatikan tuh udah berbeda negara dari Italia. Jadi di balik tembok ini itu udah Vatikan. Ini ada antrian orang mau masuk ke Vatikan Museum. Tapi kita bakal menuju ke Saint Peter Basilica dulu. Sekarang kita ada di negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan, yang letaknya ada di tengah-tengah kota Roma. Sedikit sejarah tentang Vatikan. Nah, kenapa sih negara sekecil ini bisa jadi sebuah negara tersendiri? Kenapa dia nggak gabung aja dengan Italia? Jadi sejarahnya dulu sejak abad ke-8 ada yang namanya negara kepausan. Jadi itu kayak kerajaan-kerajaan yang sekarang lokasinya menjadi Italia itu dipimpin oleh paus.
Tapi pada abad ke-18 itu ada penyatuan kerajaan-kerajaan di Italia menjadi negara yang dipimpin oleh presiden. Nah, di waktu ini Paus saat itu tidak setuju untuk bergabung menjadi bagian dari Italia. Akhirnya dia membuat tembok Vatikan yang tadi mengelilingi negara Vatikan ini dan mengurung diri. Sampai pada akhirnya pada tahun 1920-an itu diadakan traktat yang menjanjikan Vatikan kemerdekaannya menjadi negara sendiri. Sekarang lagi ada di San Pietro Basilica. Jadi ini salah satu bangunan yang cukup bersejarah di Vatikan. Ini menjadi makam dari salah satu tokoh penting di agama Katolik, yaitu Saint Peter yang merupakan seorang paus yang pertama. Luas sekali dia dan bangunannya sangat megah. Sekarang kita lagi di Vatikan Museum. Jadi di Vatikan Museum ini itu tempatnya lukisan-lukisan, lalu ada benda-benda bersejarah. Jadi ini koleksi-koleksinya milik Paus dan juga donasi-donasi dari seluruh dunia. Kita enjoy Vatikan Museum bareng-bareng. Ya, jadi seperti itu di Museum Vatikan. Overall Museum Vatikan gede banget dan koleksinya bagus-bagus banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya itu kebesaran sih. Jadi untuk gue yang bukan seorang pegiat seni, di setengah perjalanan pertama masih sangat oke, tapi setengah perjalanan berikutnya udah lumayan bosan dan capek sih. Next kita akan lanjut ke daerah Trastevere untuk makan malam dan mungkin kita lihat suasana malam di Trastevere. Sekarang kita mau beli makan malam dulu di Supli Roma. Jadi supli itu makanan khas Roma, bentuknya kayak bola, isinya nasi, mozzarella, tomat gitu. Nanti kita lihat kayak gimana bentukannya. Lokasinya ada di Trastevere, namanya Supli Roma, bisa di search di Google. Kita ada di daerah Trastevere. Tadi udah beli nih suplinya. Nanti kita buka. Untuk makan malam kita makan supli nih. Bentukannya kayak gini. Dan minumnya ada air soda 1 euro. Agak unik ya, rasanya hit banget sodanya. Ya enak lah pokoknya, seger banget sih, ngilangin ausnya, mantep. Kita lagi duduk di Piazza Trilusa. Nih kita kasih lihat dulu suasana makannya, enak banget. Kita lagi di tangga. Situ ada orang yang lagi main gitar sambil ngamen gitu, suaranya bagus. Nah ini, nah belakangnya tuh kayak landmark gitu sih di daerah Trastevere. Ini nasi gitu, kayak nasi dikasih keju, terus dikasih saus bumbu sesuai pilihan kita lah, terus digoreng gitu pakai tepung roti. Balik lagi gue. Enak. Recommended, unik lah, salah satu kuliner Roma. Kayaknya mau dicobain semua rasanya oke sih, soalnya kan dia utamanya di ini risotto ya, kayak macam risotto, Macam nasi gitu lah. macam nasi. Nasinya tuh enak, jadi kayaknya topping apapun fine. Oke lah, kita nonton dulu pengamen. Selamat pagi. Jadi kemarin harusnya habis dari
Trans TVR mau pulang terus bikin vlog room tour, tapi kondisi udah capek banget, jadi ya kita room tour di pagi ini aja. Ini ada 2 kamar. Kamar sebelah itu ada tamu lain, dan ini kamar kita. Untuk fasilitas bersamanya, di sini ada meja makan. Lalu ini di kamar mandi ada orang nggak? Nggak ada. Oke. Lalu ini kamar mandinya. Ini bagian untuk mandi. Lalu ada mesin cuci dan toiletnya. Terus kita ke dapur. Lagi masak apa Pip hari ini? Indomie. Mantap. Ya, ini ada oven, ada microwave, kompor. Ini juga alat-alatnya lengkap. Terus kita masuk ke kamarnya. Ini kamarnya berantakan banget ya, masih baru nyampe, belum sempat diberes-beres. Nah, itu ada heater di situ. Ini ada kasur, ada 2, satu yang kecil, satu yang gede. Terus ada lemari. Ya, beginilah suasana kamarnya. Sekarang kita memulai hari kedua di Kota Roma. Tujuan kita hari ini mengunjungi Colosseum dan tempat-tempat turisnya di Roma lah. Let's go, kita explore. Sekarang kita udah sampai di Colosseum, one of the 7 wonders. Kita bisa lihat seperti ini. Nanti kita akan ambil shoot dari lebih dekat ya. Nah, jadi kayak gitu suasana di Colosseum di Roma, Italia. Jadi sedikit fun fact, Colosseum ini adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang pada zaman Romawi kuno untuk entertainment. Jadi mereka akan berkumpul mengelilingi, jadi kan itu di tengahnya ada panggung lapangannya gitu, dan banyak kursi-kursi tribunnya. Nah, mereka bakal duduk nonton dari tribun untuk menyaksikan pertandingan gladiator. Gladiator itu bisa berupa manusia lawan manusia, atau manusia lawan hewan seperti singa, seperti sapi, seperti ya apapun lah bisa dijadikan tontonan. Nah, siapa sih manusia-manusia yang dijadikan oleh zaman Romawi kuno itu dijadikan menjadi gladiatornya? Biasanya seperti tawanan perang atau orang yang ketahuan kriminal, kira-kira seperti itulah. Perjalanan mau ke tempat makan, kondisi hujan. Lagi ngantri, ternyata restorannya ngantri dulu. Nggak tahu nih berapa lama, kita lihat aja. Quick review untuk makanan tadi, yang gue pesan ada roasted lamb. Menurut gue dari rasa dagingnya, dia itu daging kambingnya ada sedikit bau kambing tapi nggak mengganggu lah, aman. Dan untuk rasa kambingnya menurut gue enak sih, tapi bumbunya itu rasanya kayak cuman asin aja. Jadi menurut gue setelah agak lama makannya jadi mulai bosan gitu. Tapi untuk kentangnya enak banget, parah kayak kentang panggang gitu. Nah, mungkin kalau yang meatball bisa kita tanya ke Tafif ya. Kalau meatballnya lebih ke arah kayak hamburger, cuman dia nggak di-press. Jadi tepungnya juga dikit banget, sama kerasa banget dagingnya.
Sama yang paling jelas dia tadi pakai saus tomat kayaknya. Saus tomatnya tuh enak banget. Sama kentangnya nobat. Karena sama kayak tadi habis dari tempat makan kita dikasih hadiah permen gitu lollipop. Coba rasanya. Rasanya cola, kayak Coca-Cola. Habis ini gue akan ajak kalian untuk melihat-lihat landmark di Roma. Mulai dari ada Campo di Fiori, lalu ada Piazza Navona, Piazza Venezia, Pantheon, dan Fontana di Trevi. Kita lihat bareng-bareng. Enjoy! Jadi sekarang gue lagi ada di Fontana Trevi. Ini tuh terkenal air mancur ini nih. Jadi ada sebuah mitos, kalau misalnya kita bisa ngelempar koin, satu koin ke dalam kolam ini, mitosnya kita bakal bisa balik ke Roma. Lalu kalau kita ngelempar 2 koin, katanya nanti kita bisa menikah dengan orang yang saat ini sedang kita pacarin gitu. Nah, sebenarnya gue pengen turun juga, pengen nyoba lempar koin, tapi ternyata dia itu antriannya panjang banget. Kalau mau ke daerah yang di bawah ini, dia harus ikut ngantri di sini. Nah itu panjang banget dan kondisinya juga lagi hujan, malam capek gini, kayaknya nggak dulu deh buat turun. Kita nikmatin dari jauh juga udah bagus. Jadi makanannya tadi pane es salame enak sih, gue suka. Harganya juga cukup affordable di relatif dibanding makanan lain di Roma ya. Itu dia ada di 8 euro. Nah, sekarang kita telah berada di destinasi terakhir kita di kota Roma, yaitu Spanish Step. Dan mungkin ini akan menjadi penutup untuk di hari terakhir.